Sultan Rosmi ya? Apa Nasami? Nasami yang telah memberikan ya silakan. Jadi apa? Mbak Nisa yang nanti enggak dengan bisa melatih ini tepuk tangan untuk dokter kita. Wah, luar biasa tidak hanya dokter. Ya, Mas Jambul nanti akan ngobrol tentang ada Vitamosten, ada Amoti, Rosmi, ada Nasami. ya, Mas Jambul ini Apa? sudah merasakan Rosmi belum ini? Istri saya. Kayaknya testimoninya seperti apa? Bahkan jenengan yang merasakan. Oh iya. Istrinya juga yang merasakan jenengan. Gimana? Jadi jangan lupa gimana nih? Kamu menuntung Pak. Kamu mau apa? Testimoninya dulu. Sudah ngomong sih perasaannya gimana guys? Mas suami biasa benar, aku sudah benar. Gimana merasakan? Kalau itu saya sedang minum, merasakan itu. Kalau mau nambah boleh nanti. Gimana Mas? Ada yang mau tahu ya? Ini adalah hal satu hal yang terjadi kali ini. Yang minum istri tapi yang merasakan suami. Ya, Pak Isa. Ya, itu nanti kita jelasin pakarnya. Hal baik kita ini. Bukan maksudnya. Ternyata Mas Nadi mau disampaikan akhirnya. Ya, Jadi, ya itu ya Mas Nadi. Keunggulan produk NASA yang minum istri, yang merasakan suami. Hanya dinasi, dinasi. Dinasi itu sinergi suami istri. Ya, jadi tidak ada istri yang merasakan, tapi suami juga bisa merasakan manfaatnya. efeknya wow. Yes. Bahwa itu apa Mas? Kamera tahu? Cara pengen meneh. Ini yang penasaran luar biasa ya. Ini untuk pertama kita akan bedah produk apa itu Mas Adi? Yang pertama nanti kita Produk apa? Nanti kita Nasdem. Vitamosten ya? Iya. Vitamosten. Nanti silakan dengarkan. Luar biasa produk Vitamosten itu apa toh? Sebenarnya ya, ini pengetahuan kita juga. Nah, ya kita langsung saja Mas Jambul, kita persilakan. Siapa Mas Jambul? Kepada Mbak Nisa. Nisa. Mbak Nisa. Kami persilakan. Termati sambil dinikmati menyanyikan dulu. Monggo. Tes satu. Suaranya bagus ya. Suara saya bagus nggak? Suara saya bagus nggak? Oh, cocok ya berarti ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah pada sarapan belum sih? Kayak bau-baunya belum sarapan ya. Mau mie gratis? Biasa mak-mak maunya gratis ya. Kayak saya ya Bu. Oke. Semangat pagi? Ini baru saya suka. Tepuk tangan buat teman-teman. Oke. Teman-teman, sebelumnya nih, saya mau tanya, apakah ada yang melihat saya di jalan? Atau pernah melihat saya? Mungkin di live atau di acara roadshow mungkin? Sudah? Sampai lihat kembaran saya di mana? Oke, baik teman-teman semuanya, mungkin banyak yang nggak kenal Tes, agak bergema ya, tapi suara saya jelas ya, suara saya bagus ya, iya kayak artis-artis nggak? Resa. Ya? Saya Resa. Raisa kaos dulu Pak. Baik, sebelumnya mungkin banyak yang kenal sama saya ya. Saya ingin memperkenalkan diri dulu. Sebelumnya saya copot dulu ya Vitamostennya. Oke. Baik, perkenalkan teman-teman. Nama saya adalah Kak Nisa. Ya, saya di sini sebagai Vice President of Brand Development and Marketing dari Deto, Amote, Vitamosten, Nasami, dan Rosmi. Jadi hari ini sakjane aku cuma numpang. Oke, saya di sini ingin berkenalan dengan teman-teman semuanya. Pengen tahu kegiatannya di balai desa ini bersama jaringan Kak Kiki itu seperti apa. Saya pengen tahu karena ini adalah pertama kali saya menginjakkan kaki di Wonosari. Tapi luar biasa loh. Dari tadi saya tuh lihat kanan kiri kulineran luar biasa.
makan. Oke. Teman-teman semuanya, saya tak pakai topi dulu. Kalau kayak gini saya dari Vita Nostin ya. Saya biasanya nomaden ya, bisa dari tim itu, jadi berbagai macam tim. Ya. Oke baik teman-teman, tadi sudah diberikan tes, oke. Sudah di tes, oke. Sudah diberikan minuman di cup kecil? Ya. Oke. Sudah diminum? Ya. Kenapa belum minum ibu? Ada puasa tuh. Kalau dikasih gratis diminum dong bu, jangan disimpan bu. Mama kayak gitu ya kayak saya ya. Dikasih gratis disimpan ya. Tempatnya jangan disimpan loh bu, ya. Jangan disimpan, dibuang aja ya di tempat sampah. Teman-teman semuanya di sini udah tahu Vita Nostin belum? Ada yang udah belum ya? Yang belum siapa coba? Angkat tangan Anda, bukan angkat diri Anda ya. Saya nggak kuat soalnya. Angkat tangan Anda yuk. Siapa yang belum tahu Vita Nostin? 1. Nggak apa-apa, nggak usah malu-malu, nggak tak suruh maju bu. Ayo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti semuanya sudah tahu Vita Nostin ya. 1 banding ya 1000 lah ya orang di sini ya. Berarti udah banyak yang tahu Vita Nostin ya. Baik. Sebenarnya teman-teman tahu nggak sih Vita Nostin itu kegunaannya apa, tahu nggak? Ada yang bisa nerangin ke saya nggak? Atau nerangin ke teman-temannya, silahkan maju. Ada yang bisa nerangin? Nerangin? Vita Nostin tahu apa? Yang sudah tahu Vita Nostin tangan hadiah, mau nggak? Tas belanja Vita Nostin, ada nggak tas belanja Vita Nostin? Tuh, ada di belakang tuh, dari tim. Yuk maju, silakan maju. Siapa yang mau tasnya Vita Nostin? Maju. Gak usah malu-malu bu, ayo bu. Oke, ibu maju. Maju. Ya. Setidaknya saya ingin tahu kira-kira selama ini tim saya muter-muter nih udah pada ngerti bro. Oke, ibu dengan ibu siapa? Bu Artini dari Singkat 1 Pareng Lestari di sini. luar biasa, tepuk tangan dong. Ibu mau tas Vita Nostin? Jawab yang benar ya bu. Kalau nggak jawab yang benar nanti tas filmnya tak paruh loro. Tak paruh loro. Oke bu, saya mau tanya, tahu nggak Vita Nostin itu kegunaannya apa? Atau manfaatnya apa? Untuk mengatasi saat haid bisa, terus kolesterol sama asam urat bisa. Cuma 3. Cuma ada 3. Oke, ada mungkin tim bisa dikasih 1? Boleh? Baik. Tepuk tangan dong dengan ibu siapa kalau mau? Buat ini ya, baik. Setidaknya bisa menyebut 2 ya, 2 dari manfaatnya Vita Nostin. Ibu besok tasnya dipakai buat belanja ke pasar. Kenapa? Itu buat branding bu. Luar biasa loh. Berarti pada teman-teman yang di pasar itu ini pasti iya betul bu, gitu ya bu ya. Ya terima kasih ya ibu. Baik, teman-teman yang buat ini. Oke, baik teman-teman yang belum tahu Vita Nostin, saya jelaskan, saya jabarkan secara rinci. Oke, bisa di next mas. Oke, makasih Mas Anton. Baik sekali Mas Anton, ini luar biasa. Iya, baik. Teman-teman tadi udah lihat ya, warnanya apa? Oh. Kok bisa gimana ini? Saya gitu, Bu. Ini dulu, Bu. Wah. Perlu cek ini ya. Cek dulu warna ya, Bu ya. Bukan ungu, Bu. Kalau ini pink, Bu. Coba ini warnanya apa? Ungu. Warna ungu itu lagi yang pasti loh, itu ungu Pak. Warnanya apa teman-teman? Merah. Merah, betul. Tahu nggak warna merahnya Vita Nostin itu dari apa? Betul, rosella. Ya, jadi bukan ungu, bukan pink ya. Wah, itu perlu cek banget kayaknya ya. Cek warna Pak ya. Saya nggak bisa bedain hijau dan kuning Pak. Oh betul Pak, betul. Juga bisa bedain anak ya Pak ya. Baik, teman-teman
nggak bisa ngomong R Bu, mohon maaf deh. Yang alami, yang berkhasiat untuk membantu mengatasi berbagai macam penyakit kronis dan degeneratif serta memelihara daya tahan tubuh. Paham nggak? Paham Bapak Ibu? Garis besarnya adalah kalau dua penyakit kolesterol, asam urat, gula darah, tekanan darah tinggi, terus pegel-pegel, biasanya pakai koyo, bisa dibantu dengan Vitanostin. Ini kan bahasa ahli gizi dan kedokteran ya. Kalau saya kan bukan kedokteran, mau saya cuma paham intinya bisa gawe mari. Bisa gawe mari. Yo. Jadi kandungannya Vitanostin itu bahkan ada 6 ya. Saya bilang dari kulit manggis, mengkudu, sirsak, buah apel, rosella, dan madu. Itulah alasannya kenapa Vitanostin rasanya enggak pahit. Teman-teman pernah nggak ngerasain pace mengkudu? Saya pernah. Itu kalau dibuat obat luar biasa pahitnya ya. Terus rebusan kulit manggis pernah ngerasain? Pernah. Pahit nggak Bu? Pahit, pokok Bu. Terus kayak sirsak manis lah ya, manis gitu. Buah apel manis, rosella, bunga rasa gimana Ibu? Pahit. Ya, buatan manis, ya. Nah, Vitanostin ini adalah perpaduan istimewa yang saya bilang istimewa ya, karena orang zaman dulu sudah menggunakan yang namanya rebusan kulit manggis, sirsak untuk mengurangi penyakit-penyakit yang misalnya dulu para Jawa dulu ada benjolan dikit pasti minum rebusan kulit manggis digodok sejam kayak gitu kan. Nah, kalau Vitanostin itu nggak perlu godok-godok Ibu, tinggal bawa, dimasukin ke tas, bawalah kemana-mana ya. Jadi simple dan efektif, tidak ribet. Betul nggak? Ngabisin gas tuh kalau abang godok tuh rebus. Oh Jawa tenang ya Bu. Kalau rebus kulit manggis tuh bisa berjam-jam untuk mendapatkan manfaat dan khasiatnya. Kalau Vitanostin karena kita sudah ekstrakkan dan keringkan, jadi khasiatnya pun tidak berubah. Begitu teman-teman ya. Baik, mungkin bisa di next. Wah, makannya enak ya Mas ya. Saya sebenarnya harus sih. Ini saya ada mau taruh minuman itu di sini. Oke. Manfaat dan kandungan Vitanostin. Manfaatnya pertama, tadi dibilang antioksidan dasar ya. Jadi buat teman-teman yang ingin menaikkan imunnya, misalnya agak flu dikit, bisa banget dibantu dengan Vitanostin biar nggak cepat sakit. Kedua, tadi menormal tekanan darah, habis itu gula darah, asam urat dan kolesterol. Ini biasanya nih, itu kan penyakit orang tua ya. Yang muda-muda udah pada kena, betul nggak? Bapak kena? Oh enggak, saya kaget aja, saya kok senang banget. Betul Pak, saya kan agak Bapak nenek. Saya katanya masih awet muda ini Pak-Paknya ya Pak ya. Oke. Terus habis itu dia bisa menekan kebenaran di karbohidrat. Nah teman-teman ini yang sering banget sakit-sakitan dan sering menggunakan sepeda motor atau sering jalan-jalan, yang sering terkena polusi, itu biasanya akan imunnya akan cepat turun. Ya, disinilah Vitanostin bisa membantu untuk menaikkan imun atau antibodinya. Terus bisa alergi. Nah ini buat teman-teman kayak saya nih, saya kebetulan punya alergi dingin. Pagi-pagi yang sering bersih-bersih tiap pagi lebih dari 7 kali, bahkan tiba-tiba ingusan karena dingin, itu bisa dibantu Vitanostin untuk membantu untuk mengurangi terjadinya alerginya menjadi lebih parah. Ya, seperti itu. Terus, nah ini Vitanostin dapat membantu mencegah terjadinya kanker. Ya, bukan penyembuhan ya. Kanker itu harus disembuhkan dengan kemoterapi dari dokter. Ya, jadi Vitanostin hanya bisa membantu untuk
mencegah saja, ya. Tapi kalau buat survivor cancer, ini yang buat teman-teman yang sudah sembuh dari kanker, terus nggak pengen kankernya itu muncul kembali, karena biarpun kankernya sudah sembuh, masih ada potensi sekitar 50-70% bisa muncul kembali. Ya, itu gimana caranya biar tidak terjadinya muncul kanker kembali? Itu bisa banget dibantu dengan Vitanostic untuk mencegah timbulnya kanker itu muncul. Seperti itu ya. Oke, terus Vitanostic bisa diminum oleh usia berapa aja? Vitanostic itu boleh banget diminum usia minimal 15 tahun. Di bawah 15 tahun saya tidak sarankan. Ya, kalau anak-anak di bawah 15 tahun itu sering capek-capek, biasa Bu yang jenenge anak yo main koplo-koplo ngayang-ngayang gitu ya. Enggak apa-apa ya. Itu biasa dipijitke kalau ibu wae. Ya, tapi kalau di bawah 15 tahun saya tidak sarankan untuk konsumsi Vitanostic. Ya. Untuk wanita haid gimana Kak? Untuk wanita haid itu boleh konsumsi. Ada beberapa produk saya, Roswi, itu tidak boleh dikonsumsi oleh wanita haid. Tapi kalau untuk Vitanostic sangat boleh. Jadi tidak ada larangan untuk wanita haid konsumsi Vitanostic. Tapi kalau untuk ibu menyusui dan ibu hamil ada garis besarnya, maksudnya ada yang perlu digaris bawahi. Yang pertama, kalau untuk ibu menyusui boleh mengkonsumsi Vitanostic setelah babynya di atas 6 bulan, ya sudah mulai empasi. Ya, saya seperti itu. Tapi kalau di bawah 6 bulan, saran saya jangan dulu, karena mereka butuh ASI eksklusif. Ya, kalau ibu-ibu bayinya di bawah 6 bulan itu sering pegel-pegel, itu kan biasa ya. Yang namanya Bu ya, nyusui malam-malam gitu ya. Seharusnya itu bisa bekerja sama dengan bapaknya. Bukan bapaknya menyusui ya, bukan bapaknya itu menyusui ya, bukan. Tetapi bisa membantu untuk bangun-bangun di malam hari bersama ibunya, gitu ya. Terus kalau ibu hamil boleh nggak konsumsi Vitanostic? Nggak boleh, ya, tidak boleh. Sangat tidak boleh. Bukan saya bukan misalkan, tapi tidak boleh sama sekali. Kenapa? Karena salah satu kandungan Vitanostic yaitu cukup berbahaya buat ibu hamil. Ya, kalau misalnya teman-teman nggak tahu dirinya hamil, nggak sengaja konsumsi Vitanostic baru 2 liter, 3 liter, itu nggak ada masalah. Kenapa? Karena satu sasetnya Vitanostic hanya 10 gram. Ya, tapi yang paling berbahaya adalah disengaja konsumsi sampai 9 bulan. Kenapa? Yang kami takutkan adanya kelainan atau kecacatan pada bayinya. Ya, karena ada salah satu kandungan menggurunya tadi. Begitu ya teman-teman ya. Oke. Cara minum Vitanostic gimana Kak? Gampang. Sediakan gelas air dingin, air biasa, 1 saset Vitanostic. Kan kalau nggak punya Vitanostic gimana minum gitu kan ya? 1 saset minum tuang, diaduk, diminum. Oke? Jangan dibuang, ya, diminum. Gitu ya, itu gampang banget. Tapi kalau minum Vitanostic jangan menggunakan air hangat atau air panas. Kenapa? Karena kalau kita menggunakan air hangat atau air panas, maka beberapa kandungan dari Vitanostic akan rusak. Sehingga ketika kita mengonsumsi Vitanostic, maka khasiatnya tidak akan maksimal. Seperti itu ya. Jadi jangan menggunakan air panas atau air hangat. Wah, gitu gue. Kalau mau air dingin ya, kan ada air biasa. Kan bisa pakai air biasa, Bu, itu nggak dilarang sama Vitanostic. Gitu ya, teman-teman ya. Oke, baik. Mungkin next bisa. Ini testimoninya ya. Testimoninya adalah nomor 16 tahun. Nih, teman-teman bisa. Kalau mau foto silahkan. Kalau mau dapat secara garis besar testimoni Vitanostic, nanti bisa banget telepon WA konsultasinya tim Vitanostic. Itu nanti akan tersedia di layar. Di mana nih Mas namanya? Di screen ya, di layar. Oke Mas, mungkin next. Oke, teman-teman, ini ya. Saya
punya produk, biarpun ini produk kesehatan, harus ada pantauan dokter, ya. Jadi kita mesti punya seorang dokter, namanya adalah Dokter Yazid Azhari Utama, ya. Beliau masih muda, ya. Beliau, saya nggak tahu sih single apa enggak ya. Tahu saya single terakhir ya. Beliau masih muda ya. Itu beliau luar biasa antusiasnya menjelaskan vitanostik, gitu ya. Jadi kapan-kapan kalau ada waktu beliau bisa kita ajak ke sini untuk ngobrol-ngobrol. Harusnya sih bisa hari ini, tapi beliau karena masih beberapa praktek rumah sakit, jadi waktunya nggak bisa banyak seperti itu. Dan ini berapa konsultasinya? Ini silakan teman-teman kalau mau konsultasi kita harus boleh banget, ya. Ini konsultasinya 0812 2692 2250, gitu ya. Mungkin next. Atau oke, nah ada yang tahu itu Bapak Esopo? Pojok kanan bawah, agak ngiri dikit tuh ya kayak gini. Siapa? Pak Haji, betul. Pak Haji, bibi ya, bibi Mas Bibi, almarhum Mas Bibi. Juga itu juga konsumsi vitamin. Mungkin bisa geser Mas. Baik. Oke, nah ini adalah media sosialnya Vitanostit, yaitu website, Instagram, fanpage, YouTube, dan TikTok. Ya, silakan teman-teman kalau misalnya mau minta testimoni atau mau minta gambar atau mau minta apapun, kecuali minta tim saya ya, minta dari tim saya enggak ya, jangan dulu ya, gitu. Karena tim saya masih single kebetulan. Jadi ada website, Instagram, fanpage, YouTube. Silakan kalau misalnya mau minta testimoni, gambar, video itu boleh banget. Silakan telepon, silakan DM atau hubungi mereka. Nanti akan diberikan secara gratis, ya teman-teman ya. Gitu. Baik, bisa ditutup udah. Oke, baik. Sampai sini ada pertanyaan mungkin? Sepi sekali ya Bu. Semangat pagi. Berarti konsentrasinya masih ada lah Bu ya. Ada yang mau bertanya? Hah? Ada nggak? Nggak ada nih? Semua? Oke, Ibu monggo. Mungkin ada mic satunya yang bisa diberikan kepada pertanyaan. Mungkin ada mic satunya nggak ya? Oh ada, oke baik Bu. Oh maaf nggak kelihatan. Oke. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Terima Sari. Oke. Kalau vitamin itu kalau sudah masa berlakunya habis, itu masih bisa dikonsumsi tidak? Oke, baik. Kemudian yang kedua, masa berlakunya masih tapi gumpal. Itu boleh dikonsumsi atau tidak? Oh iya, baik. Baik, terima kasih. Udah Ibu siapa? Mulai Sari. Putri, Putri. Oke, Putri. Baik. Putri, saya menjawab yang pertama. Tadi kalau melebihi masa expired boleh dikonsumsi atau tidak. Sebenarnya Vitanostit namanya produk, kita izin BPOM itu pasti ada masa expirednya, ya. Kalau misalnya teman-teman punya Vitanostit, terus melebihi masa expired, itu belum sampai setahun ya Bu, misalnya baru beberapa hari gitu, teman-teman buka, itu tidak berubah warnanya ketika dikasih air dan tidak berubah rasanya, itu boleh dikonsumsi, ya. Tapi kalau sudah berubah warnanya, sudah berubah rasanya, jangan dikonsumsi, ya. Kenapa? Karena berarti sudah ada pembusukan di situ. Karena kita alami, kita tidak pernah menggunakan pengawet, maka akan terjadi pembusukan, ya. Begitu ya teman-teman ya. Yang kedua tadi menggumpal ya Bu. Oke. Vitanostit ini karena berbahan dasar alami, dia tidak menggunakan anti kempal atau tidak menggunakan bahan pengawet, ya teman-teman ya. Nah, biasanya kalau menggumpal itu adalah tata cara teman-teman menaruh Vitanostit atau menyimpan Vitanostit. Vitanostit tidak boleh di semua ya, semua ini dan saya tidak boleh disimpan di area yang panas. Langsung terik matahari di atas kulkas, di tempat lembab, yaitu lemari, ya itu jangan. Jadi kalau bisa di tempat yang kering, ya dengan suhu kalau nggak salah ada tulisannya nih, suhu 30 derajat nggak salah.
Ada, itu saya 30 derajat. Tapi kan cuma di rumah kita kan nggak ada termometer lah ya guys. Gitu kan. Mana ada termometer ya, kali di rumah sakit aja gitu kan. Kalau bisa tempatnya kering dan tidak terlalu lembab, ya di situ. Bisa taruh di meja makan, ya, atau taruh. Kalau saya biasa saya taruh di kulkas. Saya taruh di kulkas. Produk Vitarosin saya taruh di kulkas. Kenapa? Karena menurut saya ini kan agar lebih seger-seger, terus masanya tuh nggak menggumpal gitu. Saya biasa taruh di kulkas. Gitu ya Bu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan lagi? Oke, tadi boleh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Mbak, Vitamin itu kalau orang yang punya sakit lambung itu boleh mengkonsumsi tidak? Karena mertua saya minum asam urat ya. Saya kasih itu katanya perih gitu lambungnya. Oh, oke, baik, terima kasih dengan Ibu Titi. Ibu Titi. Baik, kalau untuk yang punya penderita asam lambung, Halo, dia boleh Detumania. konsumsi tetapi dengan syarat. Dengan syarat, kalau kan namanya mah itu kan 3 tipe ya, ringan, sedang, dan berat. Ya, saya mau tahu mertuanya itu asam lambungnya udah ringan, sedang, atau berat? Ringan ya, masih ringan. Baik, kalau masih ringan, saran saya sih konsumsinya setelah makan. Ya, 30 menit setelah makan aja, baru konsumsi vitamin. Kalau saya kebetulan saya memiliki asam lambung yang sudah parah, jadi asam lambungnya naik sampai di kerongkongan. Ya, jadi rasanya panas di dada itu sama panas sekali. Bahkan saya harus pakai suntikan anti nyeri dari rumah sakit. Kalau parah gitu, biasanya saran saya adalah konsumsinya di awal-awal itu setengah saset dulu. Jadi biar tubuhnya beradaptasi dan asam lambungnya beradaptasi. Nanti minggu kedua baru 1 saset. Jadi bertambah porsinya. Ya, bertambah porsinya. Kak Nisa cantik cenah. Konsumsinya ya. Kalau itu yang berat, kalau yang sedang ya boleh banget konsumsinya biasa aja. Jadi setelah makan seperti yang ringan tadi. Gitu ya Bu ya. Baik, ada yang bertanya lagi? Oke, monggo. Wah, ini saya suka pada bertanya. Ayo Bu. Bu, halo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan mau tanya Mbak, kemarin kan pernah ada konsumen konsumsi ini coba Vitamin kan semuanya asam urat. Yeah. Terus habis 1 saset kan keluarnya apa? Bengkak gitu. Terus kita gimana itu Mbak cara kita sarankannya gitu. Bengkaknya sampai gimana Bu? Gini, namanya asam urat itu kan ada yang bengkak sampai tidak bisa digerakkan ya. Jadi kalau untuk buat sholat itu sakitnya luar biasa. Itu sampai seperti itu enggak? Dan itu bengkaknya itu bengkak cairan atau bagaimana? Kayak ini enggak bengkak cairan, cuma ini kayak itu aku itu enggak apa itu. Apa? Bengkak. Hanya bengkak aja. Oke. Berarti masih bisa berkegiatan. Masih bisa jalan Bu? Iya masih. Oke, baik, itu berarti masih di angka yang masih sedang lah ya, nggak berat. Saya pernah mendapatkan konsumen yang sampai berat, bahkan dia sampai kekurangan cairan dan sampai nggak bisa berjalan. Nah, kalau kondisi seperti itu, maksudnya Ibu boleh nggak konsumsi vitamin gitu? Lanjut dong Bu, masa berhenti? Semua kunci yang namanya obat, namanya suplemen atau obat herbal, kuncinya di satu konsisten konsumsinya, ya. Beda dengan obat dari dokter ya, karena dia memiliki dosis tertentu. Biasanya kalau asam urat nih ya, ada dosis yang 100 mg, ada dosis 300 mg ya. Tua saya itu dosisnya di atas 300 mg. Jadi dosisnya di atas 350 bahkan. Jadi tinggi karena sudah sampai yang buka dan berair sampai nggak bisa berjalan ya. Kalau seperti itu pun dengan obat dokter pun itu butuh waktu yang sangat lama untuk sembuhnya ya, untuk menurunkan kadar asam uratnya. Nah, itu obat dari dokter ya dengan dosis yang sangat tinggi. Untuk Vitamin kan dia itu berbahan dasar herbal ya. Jadi cuma kuncinya adalah konsisten, konsumsinya konsisten. Itu lama-lama akan menurun. Ya. Ayah saya
asam uratnya luar biasa tinggi. Saya stop konsumsi obatnya waktu itu, saya suruh minum vitanostik. Dia menghabiskan 10 box baru bisa bergerak. Karena sudah paling parah ya. Jadi bengkaknya nggak cuma di kaki tapi benar-benar bengkak yang tahu nggak teman-teman yang buka muka dan segala macam seperti itu. Jadi saran saya sih, dan ditambah juga dengan pola gaya hidup yang sehat. Ayah saya minum vitanostik tapi tetap harus olahraga. Terus juga kurangi makanan-makanan yang berkacang-kacang seperti itu ya. Begitu ya Bu, jangan-jangan makan gorengan nih. Ya, kurangi makan gorengannya, oke? Baik, saya sudah di stop sama tim saya. Bu, sudah katanya, sudah gitu. Saya nggak berhenti kalau ngomong ini. Oke, ini habisnya saya ngomong tim lain atau ngomong satu omset? Gimana? Saya ngomongin omset sekalian? Oke, baik. Saya lepas dulu ya vitanostiknya. Di sini saya nggak ngomongin vitanostik, tapi saya di sini membantu teman-teman untuk melesatkan konsep 5 produk yang ada. Dikasih waktu berapa menit ya tim? 15. 15. Oke, cuma 15 menit ya Bu. Hitung sih. Oh, jam 11:05. Berarti 11:20. Oke, saya cepat aja ya. Nanti kalau misalnya ada kata-kata saya yang agak berantakan, tolong nanti Bu, tolong saya nggak mudeng maksudnya. Begitu ya. Soalnya nanti kalau saya ngomong kayak kereta api nggak boleh. Ya, baik. Teman-teman saya mau nanya, kebanyakan di sini jualannya offline atau online? Online. WA? Kebanyakan WA. Oke. Yang offline siapa? Offline door to door. Enggak ada. Berarti online semua. Dari WA. Saya mau tanya sebelumnya. Kalau posting sesuatu kayak berjualan itu postingnya apa? Apa? Apa Bu? Produk. Postingnya produk. Oke. Terus captionnya apa? Caption itu tulisan keterangan di bawah dulu. Kalau di WA. Maaf. Ada tulis harga nggak ya? Cuma maaf doang. Ramai konsumen nggak akan tertarik Bu kalau kayak gitu doang. Beneran deh. Ya. Ini saya kasih tips and triknya. Ya. Buat teman-teman yang mau jualan lewat WA, pasang story. Besok lain kali jangan posting foto terus manfaatnya. Ya. Kalau mau posting story WA, silahkan bentuknya video. Ya. Video, jangan gambar. Ya. Kenapa saya bilang video? Karena namanya konsumen Anda akan melihat itu sampai selesai. Captionnya apa Kak? Keterangan juga apa Kak? Jangan pernah menuliskan harga. Ya. Jangan pernah menuliskan harga. Itu namanya hard selling. Ya. Kalau ngomongin hard selling atau penjualan langsung, biasanya konsumen akan menjauh dari kalian. Udah lihat produk, video, lihat keterangannya, harga airbag 200.000, habis lanjut lihat yang story lainnya. Gitu ya. Jangan pernah memposting seperti itu. Postinglah caption-caption yang menarik. Contohnya, hari gini masih kolesterol, apa kabar pacar Anda? Kenapa saya bilang seperti itu? Karena namanya konsumen itu lebih suka dengan caption-caption yang lucu, unik. Ya, berkreativitaslah teman-teman semuanya. Terus kalau video, saya bilang video produk. Ya, video apa? Video edukasi atau video yang bisa menggambarkan secara soft selling. Apa itu Kak soft selling? Soft selling adalah sebuah konten yang menjelaskan suatu masalah tapi di endingnya adalah produk. Paham sampai sini? Kak, dapetin videonya dari mana Kak? Silahkan minta ke tim.
saya punya banyak video. Video apa? Video sosial edukasi dokter. Ya, itu terutama konsumen ibu-ibu ya. Kalau melihat, ini dokter siapa nih? Kok ganteng banget tuh. Dia sampai selesai. Oh, produk. Hah? Vitanostin. Itu, ya gitu. Mereka akan ini apaan ya? Teman-teman nggak usah jelasin dulu. Kalau mereka belum WA, ya, belum WA jangan jelasin dulu. Itu apaan itu? Pasti akan WA. Produk apa ya, J? Ya. Ini produk apa ya? Baru teman-teman jelasin. Kalau jelasin jangan langsung ini dia tuh Bu. No, tidak. Dilarang, ya. Jawab kepo ya. Iya loh. Kalau jawab itu pasti dia balas. Iya, apaan tuh? Coba deh. Kalau teman-teman dan guru ini produk apaan? Produk dia tuh Bu. Oh, pasti dia begitu dong. Iya nggak? Oh, teman-teman kepo ya. Mau tahu? Kalau mau tahu aku jelasin ya. Pasti jawab boleh. Benar? Coba nanti kalian baru jelasin. Jelasin lah. Dan jelasin, baru teman-teman kalau mereka nanti bisa nurunin berat badan, buat keputihan, bisa balik iya udah tahu nggak sih testimoninya banyak. Nah disitulah teman-teman baru ngasih testimoni. Karena namanya konsumen itu paling percaya dengan testimoni. Tapi ini yang harus digarisbawahi oleh teman-teman. Kalau ngasih testimoni harus yang masuk di akal. Ya, misalnya teman-teman jual itu, tapi testimoninya tetap program kehamilan. Tidak masuk di akal Anda. Pasti konsumen Anda, itu dibilang di slimming kok testimoni ini ono program hamil. Mungkin itu adalah salah satu manfaatnya yang diberikan dari produk tersebut, bisa seperti itu. Tapi itu bukanlah manfaat utama. Aduh, ada yang jatuh anaknya. Anaknya siapa, J? Gitu ya. Jadi, berilah testimoni yang benar-benar berkaitan dengan produk tersebut. Kalau produk itu ya, testimoninya slimming, turun berat badan. Produk konsul ya, masalah testimoni keputihan, kewanitaan. Vitanostin ya masalah kesehatan. Terus apotek ya masalah kulit. Terus Nasami ya masalah makanan, rasanya bagaimana. Begitu ya. Jangan sampai keluar dari produk. Karena kok namanya konsumen sekarang sudah sangat pintar-pintar ya. Apalagi anak-anak zaman sekarang yang saya bilang zaman yang gamma dan alpha. Anak bapak besok zamannya alpha. Itu luar biasa, namanya teknologi sangat maju. Kita udah tahu zaman ini teknologi kayak gimana? Maju banget. Ya. Zaman kita ini zaman milenial ya Bu ya. Itu luar biasa teknologi, apalagi zamannya anak bapak ibu yang alpha. Teknologinya kayak gimana? Ya. Mereka sudah bisa berpikir yang namanya nalar. Namanya zaman milenial adalah yang nalar. Jadi saya harap berikan testimoni yang masuk di akal. Begitu ya? Oke, itu WA. Selain itu apa lagi? Kalau misalnya teman-teman mau jual, saya di WA apa lagi? Masa teman-teman ke arisan gitu atau ke PKK nggak pernah ngomongin, tahu nggak sih? Aku habis pakai ini itu tak ada cara gitu nggak? Teman-teman nih ya, saya mau ngasih tahu. Kalau misalnya teman-teman mau berjualan, dicoba dulu jualannya. Kalau mau jualan detu, dicoba dulu detunya. Ya. Kenapa? Karena konsumen akan lebih percaya dengan testimoni penjualnya. Tahu nggak? Aku coba minum detu tahunnya sebulan turun 5 kilo. Terus datang-datang ke PKK. Gitu ya. Ya amin Jeng. Terus banyak, oh iya mau nggak tak kasih sebuah itu loh yang namanya ada produk bagus banget. Aku minum 1 bulan dulu. Pasti kan apa itu juga mau dong. Pasti seperti itu. Ya, kalau misalnya menjualan harus dikonsumsi dulu, harus dicoba dulu. Kalau teman-teman
nggak coba, gimana mau teman-teman nerangin ke konsumen? Benar nggak? Ya, dicoba dulu. Raketan saset Bu, dicoba. Oh rasanya min, setidaknya kan bisa ngomongin, min gimana gitu loh ya kan? Atau rasanya, rasanya seger banget gitu kan, bisa memberikan tahu. Setidaknya kan teman-teman tuh tahu rasanya seperti apa dan segala macam gitu ya. Saya di mana mana siapa lagi? Kalau mau jualan Facebook. Oke, ini yang paling riskan. Saya dari kemarin saya juga presentasi seperti ini di Wonogiri. Kebanyakan mereka itu iklan di Facebook. Jualan di Facebook, betul ya? Ini riskan banget teman-teman. Saya mau tanya, kalau berteman, kebanyakan teman kalian di Facebook itu sama mitra usaha NASA apa konsumen? Sama NASA, campur. Kebanyakan konsumen. Ada lagi yang mau bisa jawab? Kebanyakan yang mana nih? Mitra usaha NASA atau konsumen atau dua-duanya? Dua-duanya ya. Teman-teman saya mau nanya, teman-teman posting, teman-teman nulis sesuatu di Facebooknya. Kalau misalnya teman-temannya atau temennya yang di Facebook itu adalah mitra usaha NASA, teman-teman dudukan karo sopo? Dudukan karo sama mitra usaha NASA? Tidak masuk ya kau kan seperti itu. Kalau misalnya teman-teman main Facebook, kalau mau jual dari Facebook, silahkan berteman dengan orang umum, jangan dengan sama mitra usaha NASA. Boleh teman-teman buat Facebook yang sama mitra usaha NASA, tetapi teman-teman juga punya second akun atau akun kedua yang isinya sama-sama, yang isinya adalah konsumen umum. Ya, kenapa? Karena kalau konsumen umum isinya sama itu, ribu pertemanan berarti ada 5.000 konsumen yang bisa Anda closingkan. Begitu ya, bisa dipahami ya maksud saya? Bisa. Terus Kak, sebenarnya caranya kita biar konsumen itu melirik pada kita gimana? Saya yakin di Facebook teman-teman kebanyakan memposting gambar dan harga, betul nggak? Ya, harga dari maksudnya gambar terus harga. Oke, gak ada harganya, tapi cuma manfaat. Konsumen gak akan lihat postingan Anda. Ya, kebanyakan secara garis bawah sadar manusia semua akan tertarik dengan gambar yang bergerak. Teman-teman lebih suka melihat gambar atau iklan? Iklan, betul nggak? Yang namanya konsumen itu seperti itu. Dia akan melihat berupa gambar yang bergerak. Ketika teman-teman memposting video dan itu videonya edukasi tapi bukan video jualan, mereka akan menonton sampai di akhir. Ya, begitu. Saya harap postingannya jangan pernah hanya gambar. Ya, gambar toh manfaat. Mereka cuma alah, kakas, alah. Ya, saya harap seperti itu. Video, Kak, videonya ngambil di mana? Videonya minta ke tim saya itu yang di belakang. Mintanya bukan Kak minta video ya, enggak. Mereka nggak punya Bu. Mintanya via WA. Ya, Kak, boleh minta nomor WA-nya? Nih pulang dari sini teman-teman minta nomor WA tim saya. Kak, boleh minta nomor WA-nya? Saya mau minta videonya. Boleh, silakan minta ke tim saya. Saya berikan gratis. Kalau teman-teman tahu ya, sekali teman-teman buat video atau buat gambar di jasa freelancer, desain itu sekali video bisa 2,5 juta. Ya, saya berikan secara gratis buat teman-teman. Jadi silakan minta, nanti teman-teman selesai minta kontaknya tim saya. Nanti tim saya akan simpan kontak teman-teman, akan dihubungi langsung atau dimasukkan dalam grup. Ya, kita punya grup. Ya, begitu. Terus ini ya yang juga baik Facebook. Kak, gimana kita dapat konsumen atau pertemanan umum dari Facebook kita? Kalau teman-teman sudah punya akun yang kedua yang isinya pengennya cuma konsumen umum, silakan masuk di grup-grup yang berhubungan dengan produk yang Anda jual.
Contoh, saya ngambil Rosvi, ya. Rosvi saya contohkan karena itu bertangga, maksudnya berhubungan dengan kewanitaan. Silakan masuk grup-grup seputar, misalnya di Facebook, teman-teman cari aja grup kesehatan reproduksi, grup seperti itu tuh. Jadi yang masih berhubungan dengan Rosvi, teman-teman masuk sampai di-save oleh adminnya kalau itu private. Nah kalau nggak private, alhamdulillah teman-teman bisa langsung nge-add pertemanannya dari si Facebook tersebut, mau orang-orang di situ. Tapi kalau private, tunggu sampai adminnya mengeset atau adminnya menerima, ya. Kalau misalnya teman-teman nggak private, alhamdulillah itu rezeki teman-teman, langsung di-add ya pertemanan. Cuma ini yang harus saya garisbawahi, namanya algoritma Facebook itu banyak dan ribet dan tiap hari berubah, ya. Kalau mau add pertemanan jangan pernah langsung dihajar 20 dalam sehari, tidak, ya. Kenapa? Maka akun kalian akan kena penalti, tidak bisa digunakan oleh Facebook. Kalau misalnya teman-teman mau meng-add pertemanan, saat saya misalnya di jam 7 5 orang nanti leti 1 jam 2 jam, habis itu add 10 dulu, nanti leti 3 jam gitu. Jadi ada jedanya, jangan langsung seketika langsung 20. Kena banned teman-teman, nggak bisa digunain Facebooknya, ya. Jangan kemungsung mentang-mentang ada grup ini wah cuan. Nah, tidak gitu caranya, ya. Kalau misalnya mau belajar, mau jualan di Facebook, ya. Kalau bisa sampai penuh, intinya konsisten. Saya bilang konsisten. Kalau nge-add harus konsisten, ya. Kalau ibu-ibu yang di rumah mungkin ngurus sambil anak, sesudah dengan anaknya 5 orang. Habis itu pulang nih ke rumah, terus masak, add lagi 5 orang. Habis masak, beres-beres istirahat jam 1 mau tiduran, nunggu anaknya pulang, add 5 orang lagi, seperti itu, ya. Jadi sebenarnya bisa asalkan dijeda, ya. Sudahnya pun jangan terlalu mepet saat saya, begitu ya. Oke, tadi ya Facebook, terus habis itu ini. Kalau kita misalnya sudah pertemanan 5.000, kan maksimal 5.000 ya pertemanannya. Itu kira-kira gimana Kak Afet harus kita lakukan lagi? Nah, saya bilang tadi posting konten yang soft selling, ya. Yang soft selling teman-teman, jangan hard selling, ya. Saya sering melihat tuh Facebook saya juga berteman banyak dengan mitra usaha teman-teman semuanya. Itu kebanyakan saya melihat ya di beranda saya tuh gambar manfaat, gambar gitu ya. Itu kayak saya pun sebagai marketingnya di 5 produk ini, saya mikir gitu, ini apa yo sebagai orang umum aja saya ngeliatnya sering banget kok. Terus saya scroll ke bawah, saya nggak mau lihat. Nah, itulah kita anggapkan konsumen seperti kita. Jadi saya bahasanya adalah memanusiakan konsumen. Ya, anggaplah konsumen itu berpikir seperti kita. Gimana caranya buat konsumen tertarik sama kita? Kita ini tertarik kita, gitu loh. Oh, video berbeda. Kita posting video soft selling. Begitu ya teman-teman ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Ijamilo dulu. Wah, udah lewat 5 menit. Oke, udah berenang 5 menit ya teman-teman ya. Baik, teman-teman nanti kalau mau bertanya, silahkan bisa konsultasi ke saya langsung masalah custom marketing produk ya di 08 nomor itu loh. Oh iya, 0821 3385 cantik kan? 3385 Sampo J itu adalah kalau mau konsultasi masalah produk ya, nanti saya akan kasih tahu caranya by WA.
Ya? Oh, nama saya. Oh, kenalan dong, Bu. Juta ya. Ya ampun, cipika-cipika dulu nggak? Nama saya Kanisa, ya. Panggilnya Kanisa. Ya, gitu. Baik. Habis ini mau tim siapa? Timnya siapa? Yang mau maju? Oke. Untuk hasil sesi selanjutnya, ini buat teman-teman yang mau bertanya, silakan nanti saya, insya Allah akan saya balas dengan tim admin saya, ya, nanti akan dibantu. Nanti saya kalau tim admin saya nggak ada, biasanya agak slow respon karena namanya chat pasti kan banyak sekali ya Bu ya. Saya per hari itu harus balasin 1.000 orang Bu, bayangin 1.000 orang harus saya balasin ya. Jadi mohon bersabar ya. Tapi kan saya pasti balas. Gitu ya, saya pasti balas. Oke, baik, dan saya usahakan selalu fast respon. Baik, teman-teman mungkin itu aja karena waktu sudah mepet dan saya sudah harus ganti orang. Maksudnya saya gitu ya. Saya mohon undur diri dulu. Buat teman-teman semuanya nanti akan diberikan oleh tim kami, ya, yaitu Rospi dan Amote. Lagi-lagi bagi-bagi produk, betul? Ya, teman-teman silakan nyicipin di Tangan State sekarang sebelum nyicipi Rospi ya, jadi teman-teman silakan nanti Rospinya dicicip di rumah ya. Yang sudah punya suami silakan diminum ya. Nanti aja ada apa namanya apa sih? Minggu ya? Ya nama sunnah Rasul lah ya Wak. Oh laki-laki bisa dong, bisa. Tapi khasiatnya hanya untuk menaikkan libido laki-laki aja ya. Pak, nggak usah kasih suami istrinya aja, biar menggigit nanti dan suka-sukanya aja, gitu ya. Baik teman-teman, terima kasih. Saya mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke, untuk tim Rospi Apotek, waktu saya berikan kepada Anda. Baik. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah pada kenal? Belum pernah nonton live ini. Ya toh? Oke, boleh Mbak Amel boleh perkenalan dulu? Oke, perkenalkan nama aku Amel, aku dari Amuti. Perkenalkan, saya Fani dari Rospi. Oke, teman-teman sudah lihat tadi bawa banyak hadiah? Pada mau hadiah? Karena tadi dari Kak Nisa sudah menjelaskan banyak tentang semua produk. Gimana kalau kita awali bagi-bagi hadiah aja deh dulu ya, biar makin semangat. Teman-teman di sini hari ini sudah pada minum Rospi belum paginya? Benar. Oke, teman-teman sudah dapat Rospinya ya 2 saset. Nanti boleh diminum malam sebelum tidur seperti yang dibilang Kak Nisa tadi. Nah, sekarang yang tadi pagi konsumsi Rospi ada, boleh angkat tangannya. Jangan bohong loh teman-teman. Ada? Tadi pagi yang sudah konsumsi Rospi? Mbak Nisa nggak usah. Mbak Nisa nggak usah. Ada tadi pagi yang sudah konsumsi Rospi? Belum ada, ya udah. Siapa yang nanti malam mau konsumsi Rospi? Boleh maju dulu. Yang sempat merah boleh. Mbak Amel mau ditanya dulu boleh dong amotenya? Mana tadi yang udah minum amote tadi pagi? Boleh maju. Punya maju boleh. Ayo ibu maju boleh. Wah 3 orang langsung nih amote. 3 orang langsung. Oke. Boleh maju ya. Tapi satu aja nggak apa-apa. Aku belum di sini. Tapi mau tanya dulu nih sama ibunya. Kan tadi pagi belum minum Rospi. Nah, setelah dapat saset Rospi, rencananya tadi ditanya besok pagi atau nanti malam mau minum Rospi. Nanti malam, langsung nanti malam. Oke, boleh tepuk tangan dulu dong untuk ibunya. Oke, sebelumnya
Sudah, boleh dong kalau sudah sering kita boleh ya minta testimoni langsung dari ibunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusmiati dari API 1833. Waktu sebelum konsumsi rospi, saya kalau mau mens itu sangat sakit di perut, terus sering mual, muntah, pusing. Setelah saya konsumsi rospi satu hari 2 kali suami saya ada keluar gitu ya. Jadi alhamdulillah setelah 1 minggu saya langsung mens. Kebetulan waktunya mepet mens, jadi itu pusing saya rasakan itu setelah mens tidak ada keluar, biasanya seperti keluar yang tadi pusing itu tidak ada lagi. Setelah saya konsumsi 2 hari sekali, soalnya habis itu kan saya hanya perawatan gitu. Terus sudah gitu sebulan kemudian itu saya enggak. Oke, terima kasih Ibu. Karena Ibu sudah memberikan testimoni, saya boleh berikan hadiah. Ada travel bag warna merah sama pink. Ibu mau warna apa? Mau warna merah saja. Warna rospi. Dia malam minum rospi ini nanti mana tahu habis yang 2 sasetnya. Saya tambahkan 4 saset lagi. Oke, kita mulai dari mana dulu nih? Sini apa sana dulu nih? Sini dulu deh. Oke, ibu namanya siapa? Rostiani. Baru 2 bulan. Apa yang udah ibu rasain gitu selama minum kamu kayak gitu? Cuma apa tadi? Tentang alat. Ani, saya ingin pokoknya putih wing gitu ya, kayak sudah putih gitu ya. Terus saya beli API 8 hasilnya ya alhamdulillah sekarang lebih putih daripada yang kemarin ya. Terus rutin nggak minumnya? Ya, setiap pagi dan sore. Setiap pagi dan sore. Terus apa namanya? Ada pernah coba kamu tehnya diapain gitu? Kayak dibikin smoothies, dibikin belum coba dipakai es. Kalau malasnya pakai air hangat. Nah, pakai air hangat nggak boleh. Kenapa nggak boleh pakai air hangat? Soalnya di amote itu kan ada vitamin C. Vitamin C itu sangat rentan terhadap air panas. Suhu panas pun dia sangat rentan. Jadi kalau misalnya nanti ibu nyeduhnya pakai air hangat, nanti vitamin C-nya pecah. Jadi nggak ada khasiatnya gitu kan. Amote itu selain buat kulit, bisa juga untuk imunitas, untuk daya tahan tubuh, ya kan? Kalau nanti misalnya pakainya air hangat, vitamin C-nya pecah, malah ada khasiatnya gitu. Oke. Oke, ibu yang satu siapa namanya? Oke, Ibu Dewi. Ibu Dewi udah berapa lama sih minum apotek? Sudah sekitar 1 tahun. 1 tahun. Udah habis berapa box itu? Dan hampir mau 2 box itu sama dijual juga. Oh, sampai dijual juga. Oke. Jadi Berarti rutin nggak minum apoteknya? kadang itu seminggu sekali. Oh, seminggu sekali. Iya. Oke, harusnya sehari 2 kali loh, Bu. Sehari 2 kali. Iya loh, biar hasilnya tuh apa ya, lebih cepat terlihat. Misal kalau misalnya ibu minumnya seminggu sekali, kolagennya udah bekerja, tapi terus nggak ditambah lagi, jadinya turun lagi kadar kolagennya. Karena setiap hari kita butuh kadar kolagen, kita butuh asupan kolagen, karena kolagen kita di dalam tubuh setiap bertambahnya usia itu kan berulang. Nah, kalau misalnya minum amotenya seminggu sekali, terus kapan mau kelihatan hasilnya? Iya kan? Iya, makanya 1 hari ini minumnya 2 kali. Tuh, oke?
Terus udah kelihatan belum kalau seminggu sekali hasilnya? lumayan sih Mbak. Lumayan. Kalau yang seminggu sekali itu juga tes di wajah itu memudar. Iya. Iya. Terus Sama ini lebih sehat. Itu padahal seminggu sekali doang. Apalagi kalau sehari 2 kali. Yang nggak ibu-ibu? Benar nggak? Seminggu sekali itu bisa lembut, bisa fleknya lebih hilang, ya kan? Diteraturin lagi nanti akan lebih banyak hasil yang terlihat begitu. Oke, terima kasih Ibu. Terima kasih. Oke, satu lagi. Ibu siapa namanya? Ibu Ujina. Oh, Tujina. Oke, dari mana? Sesisir. Sesisir mana itu? Oh, situ lah pokoknya ya. Oke, Ibu udah berapa lama sih minum rambutnya? Baru habis 1 box. Terus apa yang Ibu rasain sih kalau habis minum rambut itu? Ya, fleknya di sini, sama di sini. Oke, terus lebih lembab ya. Bisa gitu. Oke, terus kan banyak terus kita kalau saya minum kan tidak betul yang tanya aman nggak sih gitu. Betul. Salah satu cara yang bikin konsumen itu percaya ada kepercayaan untuk kita itu kita pakai. Jadi kalau misalnya kita pakai ada apa namanya kayak terlihat hasilnya, konsumen lebih percaya. Jadi lebih banyak lagi nanti konsumen yang langsung beli gitu ya. Betul kan, apalagi kalau seiring bertambahnya waktu usia itu kan timbulnya garis karutan, garis halus, terus pencernaan kulitnya itu lebih kendor gitu kan. Nah itu perlu banget minum amute. Karena apa? Karena amutenya itu mengandung kolagen, ya kan? Betul gitu. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Ibu udah kembali ke tempatnya. Teman-temannya boleh tepuk tangan semua. Luar biasa. Sambil tadi kita dengarkan testimoni dari Amote dan Rosvi, tadi Kak Amel sudah menjelaskan juga apa saja kandungan yang ada di Amote. Nah, tentunya teman-teman sudah pada tahu juga ya apa kandungan di Rosvi? Sudah. Oke, kalau misalnya belum tahu atau masih kurang tahu sedikit, nah infonya untuk teman-teman, Rosvi ada live spesial di TikTok. Sudah ada yang pernah nonton? Nah, kalau belum, ini ada nih teman-teman, hari Rabu, boleh dicatat tanggalnya, tanggal 19, Rosvi akan ada live spesial di TikTok. Itu nanti temanya Kubis Milenial, kupas habis bisnis milenial. Nah, kita di Rosvi akan mendatangkan narasumber spesial. Kemarin yang nonton mungkin pas 10-10, spesial 10-10, Rosvi bagian hadiah 10 ya untuk 10 pemenang. Kemudian pas tanggal 10-10 kemarin Rosvi mendatangkan narasumber atau menghadirkan narasumber di live TikToknya yaitu Mami Zaza. Ada yang kenal Mami Zaza? Belum ya, sudah, tak apa. Nah, hari Rabu ini Rosvi ada undang 2 orang spesial. Yang pertama yaitu Kak Haliminasa sama Kak Dwi. Nah, mungkin yang pada belum tahu boleh nanti nonton hari Rabu jam 2 siang di live TikTok Rosvi. Nah, nanti teman-teman tidak hanya belajar tentang bagaimana closing Rosvi, tapi belajar bagaimana juga cara untuk closing semua produk NASA. Karena sedikit nih teman-teman, Kak Dwi itu dia punya branding TikTok yang luar biasa. Dia jualan di TikTok itu bukan mencantumkan nama Rosvi, sedikit bocoran ya. Dia nama TikToknya Pelet Syar'i. Keren gak? Jadi nanti teman-teman harus nonton ya hari Rabu. Nanti ada Fahmi, ada Kak Haliminasa, juga ada Kak Dwi. Dicatat hari Rabu.
Untuk Amote juga, Amote mengadakan live juga, tapi kalau Amote membahas tentang masalah-masalah kulit, tips-tips kesehatan menjaga agar kulit tetap sehat, dan beberapa materi-materi lainnya. Dan itu setiap hari Senin dan hari Jumat. Kalau Senin live-nya di TikTok, kalau Jumat live-nya di Instagram. Oke, bukan cuma live ya Kak Amel, tapi ada hadiahnya juga. Oh iya, sama live-nya Dokter Dinda. Karena kalau misalnya Dokter Dinda itu kan masih sibuk di ini ya, di rumah sakit. Jadi kita mengikuti waktunya Dokter Dinda. Oke teman-teman, ini boleh difoto, itu ada kakaknya yang foto, yang nanti Oh ini boleh nih. fotonya. Mute ada Instagram @amote, terus ada TikTok official.amote, ada Facebook .co.id, dan ada YouTube amote_pro_id. Karena waktu kita terbatas, karena masih ada teman lagi yang mau tampil dari Nasami, jadi kita tidak bisa menjelaskan panjang lebar tentang Rosmi dan Amote. Boleh follow sosmednya, dan karena waktunya sedikit mau habis, tadi mau bagi ini secara acak aja. Yang tadi mau milih yang pakai kerudung warna merah aja, biar sama dengan Rosmi. Halo Ibu. Karena ada berdua, jadi kakak yang merah satu ini dapat saset lagi ya. Oke, di sini ada yang punya TikTok? Punya udah. Oke. Siapa yang follow TikToknya Amote? Boleh, mana coba tunjukin ke sini? Boleh, tunjukin ke sini yang udah follow mana? Aku minta hadiah dong. Boleh, sini. Sachetnya Amote. Betul. 3 orang. Yang mau TikTok Rosmi ada? Oke, mana TikToknya? Oke, sekarang cari lagi F1 minutes healthy skin. Kak, susah itu Kak. Ada tampilannya nggak? Ini TikTok keduanya Amote. Ya, di follow dulu. Sama teman-teman mau follow dulu. Yang bulan ini yang ada closing Rosminya 5 box ada nggak? Iya. Atau yang bulan ini sudah closing 2 box ada? Rosminya? Apa deh ini? Boleh 1. Oke. Yo, udah belum? 1 minute healthy. Betul. Oke, ini terima kasih sama-sama. Betul. Oke, terima kasih. Ibunya udah belum? Betul, terima kasih. Jangan lupa di like, di komen yang banyak. Oke. Jangan lupa di komen yang banyak, di like, di share. Oke. Coba tepuk tangan dulu untuk teman-temannya sekali lagi. Oke Kak Amel, sepertinya kita sudah kehabisan waktu. Dan dari Dentung dan Mas Ahir pengen bagi-bagi mie, pasti sudah lapar ya teman-teman? Sudah lapar? Oh belum, Kak Cita belum lapar, mie-nya nggak jadi dibagiin. Katanya belum lapar kan? Oke teman-teman, sekian dari kami, dari saya Rosmi Dan dari saya Amote. Sampai berjumpa di lain waktu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau merah. Cek tes. Halo, hai. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang pernah lihat aku nggak? Sering ya, maaf ya, sering muncul wajahnya pacar. Pasar
dapat Rosti, dapat Vitanostin, terus and then ada Nasami, mantap luar biasa ya. Langsung gimana ya, kalau langsung bisa lumayan ya Bu. Belum nih sepertinya musiknya belum, sambil nunggu dibagiin minyak Sambil peregangan dulu gitu ya. ya betul. Panas ya, alhamdulillah hari ini nggak hujan ya teman-teman. Cerah seperti wajah-wajah kita yang cerah ya, yang udah minum amote kelihatan bersinar wajahnya kayak matahari ya. Langsung sorotannya langsung, wih, apalagi kalau udah minum dia itu juga wes wajahnya ayu, betul, sehat, jadi tingkat PD-nya tuh semakin tinggi ya. Iya, jalan di tengah-tengah tuh kuat. PD tapi nggak boleh sombong ya, harus tetap menunggu. Pokoknya kalau pakai produknya NASA itu nggak perlu khawatir, karena semua produknya NASA itu udah jos banget, tujuannya buat kesehatan semua. Kalau dulu boleh hadiahnya hari ini boleh difoto, silahkan diupload di sosial medianya. Mana tahu nanti ada yang tertarik ya. Ternyata join sama NASA hadiahnya banyak, sering-sering Diangkat semua. Sudah diangkat semua. Di video. Oh, selfie bareng-bareng. Enggak, di video. Oh, di video. Oke. Besok. Saiki. Saiki di video. Siapa yang video? Aku. Oh, ini semua. Oke, sambil nunggu musiknya, mungkin Kak Cita mau jelasin Nasami sedikit ya. Biar lebih Baik, nanti kalau Mbak, bentar ada yang mau pingsan. Dibawa ke belakang dulu kok nggak apa-apa, dikasih oksigen ke belakang dulu. Dibawa ke belakang dulu Bu, biar dapat oksigen. Di belakang dulu ya. Sepatunya boleh dilepas dulu. Sambil jemputnya dipijat-pijat. Iya. Dikasih tehnya yang manis. mungkin bisa dikasih teh aja. Bapak karena teh itu kan mengandung kafeinnya bagus dan gulanya itu bisa menaikkan imun kita. Jadi ketika teman-teman di sini merasa lemes gitu, biasanya kalau habis puasa itu langkah pertama kan kita baiknya minum teh hangat karena dia bisa membangkitkan imun kita. Sambil makan asaminya juga nggak apa-apa. Ya, udah tawa. Alhamdulillah. Oke, mungkin udara juga cukup panas, cukup sekian. Jadi dari sini kita bantu aja, kita ngebut ya, si teman-teman juga pengen pulang. Cek ya. Ini ada handphone yang aplikasi Bluetooth-nya nyala, silahkan dimatikan dulu ya. Cek ya. Bluetooth-nya yang masih nyala silahkan dinonaktifkan dulu. Kan nanti nggak bisa jadi
Minum dulu Mbak biar ada gulanya. Alhamdulillah. Sambil kita menunggu nih biar waktunya berjalan terus, mungkin rekan-rekan boleh kembali ke tempat duduk masing-masing gitu biar enggak terlalu kekruyung. Ya, sekarang ini kan rekan-rekan sini udah pada dapet satu nasami kemasan sama satu nih mateng. Nah, sebagian sini ada yang udah tahu tapi ada yang baru pertama kali nyoba. Ada yang baru pertama kali nyoba? Ada? Oh nggak ada. Tadi semua yang semuanya. Saya udah nyoba nasami. Nah, saya mau jelasin sedikit nih tentang nasami. Jadi nasami ini apa sih gitu? Jadi yang ada di hadapan ibu-ibu bawa semua di sini itu bukan mie biasa. Kalau mie biasa itu seperti yang kita tahu biasanya pakai pengap. Betul. Juga suka dibilang jangan makan mie nanti Izinnya terlalu banyak. ya banyak. Nah gitu ya. Pokoknya semua kekhawatiran ibu bapak di sini kalau makan mie ini tuh bisa hilang kalau makan mie-nya itu diganti sama nasami. Betul. Karena kenapa? Soalnya nih ya, nasami ini jadi kalau ingat nasami, di sini ibu bisa ingat tanpa 3P plus 1A. Sampai apa udah beda. Aku nggak tahu loh Kak, apa itu? Oke nih ya, jadi nasami ini tanpa P yang pertama, kita tanpa pengawet. Wow, nggak ada pengawetnya. Nggak ada pengawet buat anak-anak juga ya. Aman banget buat anak-anak. Oke, sudah mulai. Lanjut. Iya. Nah, selanjutnya apa yang kedua? Nasami ini juga tanpa penguat rasa. Jadi nggak pakai micin, MSG, micin, semuanya itu kita nggak pakai ya, karena kita udah pakai bumbu-bumbu alami, bumbu dapur, semuanya itu udah ada. Bisa dicek nih di belakang kemasan. Di belakang ya. Itu benar-benar dapur alami. Betul. Kita udah Keren kasih banget. tadi, Mbak. Boleh. Tes. Oke, lanjut lagi ya tuh. Terus yang ketiga, nasami ini juga nggak pakai pewarna sintetik. Jadi warnanya asli ya hijaunya. Asli hijaunya. Oke. Yang namanya spirulina. Spirulina ya. Spirulina, oke. Dan yang terakhir, nasami ini tanpa antioksidan sintetik. Nah, jadi antioksidan sintetik ini tuh fungsinya sama kayak pengawet dan kita tuh bebas dari Yes. Kalau pengawet itu bikin apa sih Kak? Bikin kita apa sih nanti? Jadi kalau misalnya kita makan pengawet, kalau kita terus-terusan nih makan makanan yang mengandung pengawet itu artinya kalau terus-terusan bisa bikin bibit penyakit, kanker. Makanya kan sekarang kalau katakan begini nggak sering dengar jangan makan mie instan tiap hari gitu Ya, ya. nanti bikin kanker, nanti bikin tensian gitu. Jadi sebenarnya ada pengawetnya ya. Kita pengawetnya mana Oke. pengawetnya. Nah kalau di nasami nggak perlu khawatir. Makan setiap hari nasami juga nggak masalah. Yes. Dan yang penting nih Mbak, itulah bisa dikonsumsi dari anak-anak umur 1 tahun ke atas sampai lansia semuanya aman. Wow, keren. Aku suka sih yang goreng. Goreng sama soto ya. Dan yang kuah nih juga enak banget ya karena dia lembut. Nanti di habis ini bisa langsung dibikin aja. Ya betul. Itu tadi dapetnya yang kuah ya. Betul. Telurnya juga katanya kalau bikin mie tuh harus ada apanya nih? Telurnya atau apa? Oh iya. Nah, biar kenyang nih siapa nih yang di sini suka kalau makan mie itu pakainya nasi. Jadi minyak buat lauk ya. Namanya buat lauk. Nah kalau misalnya makan mie instan itu kurang kenyang, tambahin aja telur, tambahin sayur, biar tambah Yes, gizi gitu. betul. Jadi nggak cuma mie-nya doang nih. Dulu aku waktu SD tuh suka dibawain bekal sama ibuku. Kalau kita berangkat sekolah itu ya ibu-ibu, aku nggak tahu apakah ibu-ibu di sini zaman sekarang masih seperti itu. Nasi terus lauknya mie dibawain gitu. Itu ya tak makan aja loh, tak habisin. Iya, soalnya enak ya. Iya betul. Sekarang udah tahu nih, jadi ya diganti aja, diganti telur, diganti sawi, biar lebih sehat pokoknya. Yes, betul. Oke, jadi di sini ibu boleh silahkan mencoba nasaminya diicipin karena saya
Sri Mulyati dari Asosiasi Datang Indonesia. Oke, Kak Sri Mulyati gimana nih? Saya mau tanya deh, paling favorit rasa nasami apa? Mie goreng. Mie goreng. Kenapa kok suka yang goreng? Enak. Itu enak sekali, terus porsinya itu banyak. Kalau saya itu kalau sendiri pakai telur nggak habis sendiri. Makanya sama anak. Jadi karena porsinya banyak, jadi satu aja bisa buat berdua gitu ya. Tapi nggak pakai nasi kan Bu makannya? Oh, enggak. Oke, aman. Oke, siap. Oke, boleh nih. Terima dulu. Sekarang kita lanjut lagi nih ke sahabat Nasami nih kayaknya. Kalau ada itu mulai selalu datang gitu loh. Dan kemarin dapat dompet juga ya kalau nggak salah. Pertama TV. Oh, tas, alhamdulillah. Jadi kalau anak-anak pokoknya ada event dari dia tuh Nasami kita sih datang aja karena pasti akan dapat hadiah gitu ya. Iya, karena keberuntungan tuh nggak tahu ya ada di mana. Jadi kita samperin aja di situ. Nah, ini namanya siapa nih? Kak Ika boleh tanya nggak kenapa sih alasan memilih menggantinya dengan Nasami? Deketin lagi coba, deketin lagi. Sebelum saya pakai Nasami dengan sesudah itu kalau rasa mie yang biasa instan biasa itu sering cepet iya Kak. Oh, sedap. Oh, iya. Doa nggak makan nggak? Doa ini namanya jadi doa ya. Harus sambil minum gitu loh Kak. Yes. Kalau Nasami ini tuh enggak jadi sampai harus sampai enggak minum gitu. Enak banget. Karena nggak sedap ya. Oke. Rasa kok juga Jangan bisingkan nanti kasihnya nggak cinta adiknya. Terus makannya pinter. Oke, jadi tadi saya kesimpulan ya. Jadi kenapa pilih Mbak Ika pilih Nasami? Karena yang pertama nggak serem, yang kedua ini sambil saya sedikit ya. Kenapa kalau Nasami ini nggak seret? Karena kita seratnya tinggi. Jadi kalau di lain mungkin kalau dimakan itu malah bikin susah BAB, terus malah bikin perut began. Nah itu karena kita banyak seratnya, ada tepung lokanya, jadinya kita juga nggak seret. Oke, terima kasih Mbak Ika. Next. Siapa? Yanti. Kak Yanti. Mau tanya nih apa nih yang disukain dari Nasami? Sukanya itu karena Nasami itu pastinya sehat. Yang kedua itu enggak terasa misinya. Kalau mimi yang lain itu kan baunya agak beda. Terus kalau penyedap rasanya itu sangat nyir ya. Oke, jadi semuanya hal ini pilih Nasami karena apa? Rasanya itu MSG-nya nggak kuat ya, apa nggak ada gitu. Sebenarnya saya mau kasih info nih untuk anak-anak yang sukanya makan ciki, terus ngerasa di langit-langit lidahnya tuh kayak ngebas gitu. Itu berarti di sini teman-teman sebenarnya itu tidak bisa menerima MSG banyak-banyak atau anti MSG. Jadi kalau misalnya habis makan ciki, terus habis itu di atas lidah tenggorokan itu rasanya kok ngebas terus perih, nah itu tandanya harus stop dulu nih ngemil cikinya mbak. Oke, stop ya. MSG itu micin ya? Iya, MSG licin gitu kan. Nah, jadi pilihannya teman-teman bisa untuk pilih produk-produk lain yang tanpa micin, tanpa MSG. Oke. Oke, kalau gitu terima kasih Kak. Mungkin kita boleh foto bersama dulu. Aku ikutan nggak nih? Aku ikut. Ikut foto nggak? Nggak usah ya. Udah kita pulang aja. Diajak foto. Ya, oke. Sambil menikmati mie-nya ya. Silakan mie-nya sambil dinikmatin. Oke, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Oke. Kasih tepuk tangan dong buat teman-teman.
tadi aku mana ya? Udah sini dulu. Siapa tadi yang udah update hari ini jualan dia tuh? Aduh, ini Kak Ika enggak? Ada berapa? Yang udah boleh lihat fotonya coba. Aku akan meminta bukti. Oke, mana nih yang udah jualan? Ayo, jadi kalau yang kita mesin ya, kita mesin, udah minta asin. Kalau jualan kita mesin. Oke nih, kalau ikut itu langsung ya, langsung upload jualannya ke WA karena pasti akan ada yang beli. Oke, ini apa nih? Sampai caption wow, good. Oke, terima kasih ya. Oke, selamat. Dibikin bisa dibuat gift kalau ada yang beli. Kalau misalnya makan deh, ini kayak di WA ya. Diet sehat tanpa ribet, betul. Oke, caption. Kayaknya aja karena yang maju banyak. Ini testimoni. Ini jam berapa nih uploadnya nih? Jam 6.04. Oh iya. Itu memang harus dicari. Berapa orang ini? Kak Ika udah dapat ini belum? Oke. Komplit dia terus hari ini jam pagi-pagi 2.47. Nggak bisa haju langsung update. Ini namanya selalu pamit ya, uploadnya pagi-pagi. Nah haju terus update di depan kerjaan. Oke, terima kasih buat teman-teman. Jadi mungkin di sini ada yang belum pernah tahu Geto itu apa. Jadi intinya aja ya teman-teman. Karena aku juga panjang lebar capek di sini mau senam ya. Jadi intinya adalah Geto ini suplemen tinggi serat yang bisa membantu melancarkan pencernaan. Istilahnya untuk itu ini ya. Terus kemudian yang punya masalah berat badan seperti itu karena kunci hidup sehat itu sebenarnya ada di berat badan. Jadi kalau teman-teman berat badannya udah lebih, aku yakin 5 tahun kemudian deh teman-teman bakalan ngerasain efek karena berat badannya tuh lebih. Jadi tuh penyakit-penyakit tuh suka banget tuh sama orang-orang yang berat badannya lebih, nanti tiba-tiba tensi nyamperin, kolesterol nyamperin seperti itu. Jadi pentingnya kita menjaga berat badan kita bukan karena apa-apa ya, tapi demi kesehatan kita di hari tua nanti. Pengennya punya masa tua yang indah gitu ya, Cik ya. Kalau gendong cucu tuh kan keberatan ya, nggak enjoy gitu. Jadi buat teman-teman di sini bisa silahkan menawarkan ke orang-orang di luar sana. Ngajaknya gini, jangan langsung ngajak, "Ih, kamu gendutan ya, jangan itu sakit hati." Aku pun kalau dikatain kayak gitu sakit hati guys. Jadi kayak, "Oh 3 bulan gak ketemu, kamu habis nikah kok malah gendutan sih, bajunya ya menderita ya urusannya." Itu enggak, jangan ya, itu namanya body shaming. Body shaming itu nggak boleh ya, melukai hati orang. Karena ketika hati orang itu terluka, kita nggak tahu walaupun kita udah minta maaf, tapi kita nggak tahu kan dalamnya di mana, apakah masih dendam atau seperti apa gitu. Jadi jangan ya, bilang aja, Kak aku punya ini loh produk namanya dia tuh suplemen tinggi serat, bisa membantu buat nurunin berat badan. Cobain satu boleh kok, saset cobain aja gitu. Jadi terus teman-teman juga harus bilang kalau dia sama dia tuh aman. Satu, ada ahli gizinya, kedua ada dokternya. Jadi teman-teman harus meyakinkan ke konsumen jangan asal pilih produk. Jadi kalau pilih produk pastikan produk itu sudah ada dokter atau ahli gizinya. Karena apa? Karena kalau konsumen teman-teman itu kenapa? Ada yang bertanggung jawab. Jadi nanti misal habis minum Geto kok mencret gitu, langsung laporan aja
bertamu. Iya, apalagi dokternya cakep begitu ya, sama dokter Siapa yang udah kenal ya dokter Ade? Mungkin ada yang udah sering nonton live-nya dia tuh, silakan di follow sosial media dia tuh. Namanya di Instagram ada dia tuh .co.id, di Facebook juga dia tuh .co.id, kemudian juga ada TikToknya ya. Dia tuh NASA Official. Teman-teman follow dia tuh nggak akan ada ruginya karena di situ tuh ada materi-materi yang bisa teman-teman upload untuk jualan seperti yang disampaikan Kak Nisa tadi ada soft selling dan hard selling. Teman-teman nanti bisa mencuri foto dari sosial media itu. Boleh kalau mencuri foto di situ. Nanti di situ ada lihat wajah aku, ada lihat wajah dokter yang cakep tadi. Tapi maaf dokternya itu udah menikah ya. Jadi nggak bisa di walaupun aku sering ketemu juga, tapi juga tetap nggak bisa ya karena udah nikah ya. Oke, mungkin itu aja dari aku dan tim ya. Sebelum kita pamitan pulang, kita mau penutupan joget semua. asingkan dulu nih. Betul, kita buang kalorinya Nasami dulu habis makan kalori ya. Kalorinya tapi kan rendah ya, kalorinya aman ya. Takut gendut gitu. Yes, kita joget dulu. Oke, Oke, mungkin musik udah siap? Musik udah siap? Oke, boleh ikut semuanya di depan bareng-bareng kita seru-seruan aja. Oke, mungkin udah berdiri semuanya. Cukup sekian dari saya Ella dan Saya Cita. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Akan kami kembalikan ke MCD kepada Pak David. Iya, terima kasih tim dari NASA. Mungkin cukup ya teman-teman untuk ini ada gambar lagi dari Mas Sakis. Ada ya? Ada ya? Ada tambah lagi mungkin.